Tanggal 13 September dan 17 September 2024, Anti-Paus Fransiskus menuturkan beberapa bidah yang benar-benar masif dan setara menolak penuh agama Kristen atau Katolik. Pernyataan pertama yang akan kami kutip begitu terkenal dan begitu busuk, sehingga menarik perhatian orang-orang di seputar dunia yang bahkan tidak mengaku diri Katolik. Anti-Paus Fransiskus pada waktu itu menjadi tren di media sosial oleh sebab pernyataan itu. Sungguh sebuah skandal. Namun itu hanya sebuah skandal bagi mereka yang terkecoh oleh kesan menyesatkan bahwa Fransiskus adalah paus. Oleh sebab itulah penting sekali untuk disadari seperti yang kami jelaskan, bahwa Fransiskus bukan paus, dan bahwa dia tidak mewakili gereja Katolik. Yang diwakilinya adalah kontra gereja akhir zaman yang sudah dinubuatkan, Sekte Vatikan II pelacur Babel. Berikut yang dikatakan si Anti-Paus. Tutte le religioni sono un cammino per arrivare a Dio. Because every religion is a way to arrive at God. Dirò una comparazione, sono come diverse lingue, diversi idiomi per arrivare lì. Sort of a comparison, an example would be they're sort of like different languages in order to arrive at God. Ma Dio è Dio per tutti. But God is God for all. E come Dio è Dio per tutti, noi siamo tutti figli di Dio. And if God is God for all, then we're all sons and daughters of God. Ma il mio Dio è più importante del tuo. But my God is more important than your God. È vero quello? Is that true? C'è un solo Dio lì. E noi sono idiomi, cammino, lingue per arrivare a Dio. There's only one God and each of us is a language, so to speak, in order to arrive at God. Qualcuno è Sikh, qualcuno musulmano, qualcuno Hindi, qualcuno cristiano, Indo, ma Christian. sono diversi cammini. There are different paths. Pernyataan-pernyataan itu tentunya bidah terang-terangan dan juga menyangkal Injil. Coba lihat Yohanes 14 ayat 6, Kisah Para Rasul 4 ayat 12, dan lain-lain. Fransiskus berkata bahwa setiap agama adalah jalan untuk sampai pada Allah. Dan dia bahkan membandingkan perbedaan-perbedaan antara agama-agama dengan berbagai macam bahasa. Bahasa-bahasa yang sah-sah saja mengutarakan kebenaran dalam cara yang berbeda-beda. Indifferentisme keagamaan Fransiskus sudah dikutuk oleh banyak paus. Gereja mendogmakan bahwa tidak ada keselamatan di luar gereja Katolik, dan bahwa hanya ada satu agama yang benar, agama Katolik. Agama-agama lain itu sesat dan diilhami oleh iblis. Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan menuju Allah, dan tiada nama lain di bawah surga yang olehnya kita harus diselamatkan. Dalam buku kami tentang keselamatan, serta dalam video-video dan artikel-artikel kami, ada banyak hal yang kami kutip yang mengutuk bidah Fransiskus. Yang menarik, beberapa hari sebelum Fransiskus menyuarakan bidah dan penghujatannya yang mencengangkan ini, kami menerbitkan sebuah video dalam bahasa Inggris yang mengekspos sebuah tindak indifferentisme keagamaan Fransiskus di Indonesia. Video ini sekarang sudah tersedia dalam bahasa Indonesia pula. Fransiskus tanda kutip memberkati semua agama. Dan pada video tersebut, kami berkomentar bahwa Fransiskus selalu mempromosikan indifferentisme keagamaan dan bahwa indifferentisme keagamaan merupakan inti kemurtatan Vatikan II. Berikut klip singkat dari video berbahasa Indonesia kami yang dipost pada 23 September. Video bahasa Inggrisnya terbit 9 September. Wujud-wujud indifferentisme keagamaan Fransiskus pada perjalanan ini bisa ditelisik dengan lebih rinci lagi. Namun ini sudah selalu dilakukannya. Anti-Paus Benediktus ke-16 dan Anti-Paus Yohanes Paulus II juga melakukan hal semacam ini secara berkala, seperti yang telah kami dokumentasikan secara rinci selama bertahun-tahun. Tindak-tindak indifferentisme keagamaan para Anti-Paus Vatikan II, serta tindak-tindak ekumenisme sesat terkait suatu penyangkalan terhadap Yesus Kristus dan iman Katolik benar-benar melambangkan inti kemurtatan akhir zaman Vatikan II. Dan akan menghukum para pembela Anti-Paus Vatikan II pada hari pengadilan. Namun coba tebak apa yang terjadi. 4 hari kemudian, tanggal 13 September,
Fransiskus mengutarakan salah satu wujud indifferentisme keagamaan paling jelas dan paling terkenal dalam sejarah, yang persis menegaskan perkataan kami beberapa hari sebelumnya. Oleh sebab itulah orang-orang seharusnya mendengarkan yang kami katakan. Materi kami memuat kebenaran dan menjelaskan yang sedang terjadi. Pada debat tahun 2022 tentang sedevakantisme, saya juga menyatakan hal berikut tentang Fransiskus. He constantly teaches religious indifferentism, as did John Paul II and Benedict XVI. Pernyataan itu sudah kembali lagi terbukti benar. Fransiskus tidak hanya berkata bahwa setiap agama adalah jalan untuk sampai pada Allah. Namun, dia secara khusus mengidentifikasi berbagai agama non-Kristiani sebagai jalan yang sah, Sikh, Muslim, Hindu. Itu bukan hanya bidah, itu kemurtatan. Itu sebetulnya satanik. Pernyataannya mencemooh Yesus Kristus, pengorbanan diri Yesus, kebenaran-kebenaran iman, dan lain-lain. Pernyataannya jelas menyangkal dogma di luar gereja tidak terdapat keselamatan, dan mencemooh para kudus serta para martir. Itu Injil sesat, dan siapa saja yang mewartakan Injil sesat berada di luar gereja Katolik, dan tidak punya otoritas di dalamnya. Mengakui seseorang yang mewartakan ajaran Fransiskus sebagai orang Katolik atau Sri Paus berlawanan dengan ajaran Katolik. Fransiskus sudah pasti bukan Paus. Paus Leo ke-13 juga menjelaskan bahwa mereka yang menghormati semua agama mirip dengan kaum Freemason. Dan perkataan Fransiskus itu jauh lebih parah dari bidah menghormati semua agama. Paus Leo ke-13 juga berkata bahwa orang-orang semacam itu harus dihindari. Lantas, mengkritik Fransiskus saja tidak cukup. Orang juga harus menolaknya sebagai orang yang berada di luar gereja dan sebagai anti-paus. Kalau Anda gagal berbuat seperti itu, Anda tidak hanya menyangkal iman dan mempertahankan persekutuan dengan seorang bidah dan pemurtad terbuka. Anda juga tidak akan bisa secara konsisten menyiarkan iman Katolik kepada orang-orang non-Katolik. Tidak bisa Anda menyiarkan iman Katolik secara konsisten kepada orang-orang Protestan atau non-Katolik lainnya, sembari Anda memandang Fransiskus yang mewartakan Injil sesat dan menolak dogma Katolik sebagai anggota gereja Katolik. Mereka yang sudah melihat semua fakta ini dan tidak dapat menyadari bahwa Fransiskus bukan Paus, orang-orang itu adalah guru palsu penyesat orang, sekalipun mereka mengutuk Fransiskus atas penghujatan ini. Karena mereka secara salah memandang Fransiskus sebagai anggota gereja dan penerus Santo Petrus, mereka sama sekali tidak punya urusan mengomentari perkara-perkara ini. Fransiskus sudah mengajarkan bidah secara terbuka berlusin-lusin kali, dan itu dilakukannya sebelum pemilihannya yang palsu dan tidak valid. Bidah Fransiskus ini juga mempermalukan para bidah yang betul-betul tidak jujur dan mencoba mencari-cari alasan untuk ujaran-ujaran bidah serta tindak-tindak kemurtatan lain Fransiskus. Para pembela anti-paus dan pendusta itu mengklaim bahwa Fransiskus tidak benar-benar menolak mengonversikan orang non-Katolik dan meyakinkan orang akan iman Katolik. Meskipun Fransiskus sudah terekam melakukan hal itu berlusin-lusin kali, mereka sejak dahulu pembohong. Dan pernyataan ini hanya semakin mengekspos mereka sebagai pendusta yang mengabdi iblis serta kontra gereja akhir zaman. Mereka adalah alat yang digunakan setan. Bidah Fransiskus persis menegaskan hal-hal yang sudah kami katakan tentang dirinya dan tentang sekte Vatikan II. Umpamanya pernyataan anti-paus Fransiskus tidak cukup buruk, dia mengambil satu langkah lagi pada 17 September dan mengajarkan bidah yang sama dalam kata-kata yang berbeda. Berbicara kepada sekelompok peziarah tentang perbedaan-perbedaan dalam agama, Fransiskus menyatakan, tanda kutip, renungkanlah, perbedaan tradisi-tradisi Anda ibarat kekayaan. Kekayaan yang dikehendaki Allah. Kesatuan bukanlah keseragaman. Dan keberagaman identitas budaya serta agama kita adalah karunia Allah. Kesatuan dalam keberagaman. Kutip tutup. Contemplate la diversità delle vostre tradizioni come una ricchezza voluta da Dio. L'unità non è uniformità. E la diversità delle nostre identità culturali e religiose è un dono di Dio. Unità nella diversità. Lasciatevi crescere nella stima reciproca come testimoniano i vostri antenati. Menurut Fransiskus,
agama yang berbeda-beda itu dikehendaki Allah. Artinya bahwa Allah menginginkan agama-agama sesat dan bahwa Allah menginginkan agama-agama yang menentang agama Kristiani, yang menyangkal Yesus Kristus dan lain-lain. Itu penghujatan dan kemurtatan. Patut dicatat pula bahwa bidah ini tidak bermula dari Antipaus Fransiskus. Seperti yang sudah kami dokumentasikan, para Antipaus Vatikan II lainnya juga mengajarkan bidah sejenis. Misalnya, dalam surat ensiklik Redemptor Hominis nomor 6, Antipaus Yohanes Paulus II mengajarkan secara resmi bahwa keyakinan teguh para penganut agama-agama non-Kristiani berasal dari roh kebenaran. Itu penghujatan terhadap Roh Kudus. Dan akan berarti bahwa Roh Kudus adalah roh kebohongan, yaitu iblis. Namun itu tentunya sesat. Tersedia pula video serta artikel kami pada perkara itu. Coba Anda perhatikan baik-baik teks Latin dari perkataan Yohanes Paulus II itu. Sama sekali tidak diragukan bahwa Yohanes Paulus II mengajarkan bidah tersebut. Maka, bidah indiferentisme keagamaan serta bidah bahwa Allah menghendaki agama-agama sesat telah secara resmi diajarkan oleh magisterium palsu kontra Gereja Vatikan II dan juga telah seringkali dilaksanakan oleh para Antipaus Vatikan II pada pertemuan doa ekumenis dan lain-lain. Inilah kemurtatan besar apokaliptik. Dan kalau pernyataan seperti yang dari Fransiskus ini tidak menjadi petunjuk bagi Anda untuk sampai pada kenyataan itu, Anda benar-benar perlu pertolongan. Sekte Vatikan II bukanlah gereja Katolik, melainkan kontra gereja akhir zaman, pelacur Babel, seperti yang sudah kami jelaskan. Sekte Vatikan II memang melambangkan kembalinya Roma pagan. Seturut petunjuk kitab Wahyu, ketika orang-orang melihat sang binatang, yaitu Roma pagan, kembali dengan penampilan gereja, mereka yang nama-namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan akan heran dan kebingungan. Karena mereka tidak akan menyadari bahwa yang mereka kira adalah gereja, sebetulnya adalah kontra gereja di bawah para penerus palsu Santo Petrus, yaitu para Antipaus. Sudah begitu sering kami lihat reaksi kaget dan bingungnya orang-orang pada masa kemurtatan Vatikan II ini. Dan itu sekali lagi terlihat jelas menyusul tindak-tindak kemurtatan Antipaus Fransiskus baru-baru ini. Orang-orang takjub, kaget, kebingungan, dan lain-lain karena melihat orang yang digadang-gadang sebagai paus menuturkan hal-hal yang sungguh-sungguh tercela dan bidah. Itu menggenapi nubuat tentang ketakjuban dan keheranan akan kembalinya sang binatang. Roma pagan sudah kembali, namun dengan penampilan gereja, melalui kontra gereja yang dipimpin oleh para antipaus. Kita tidak hanya sedang hidup pada masa penggenapan nubuat kitab Wahyu tentang pelacur Babel dan kembalinya Roma pagan, namun juga pada masa penggenapan nubuat tentang penghormatan kepada antikristus, penghormatan kepada si penipu yang terluka dan yang lalu gambarnya dihormati. Harap tonton video-video kami yang berjudul Wahyu di Vatikan Sekarang, Lokasi Bait Allah dan Antikristus Tersingkap, dan Sang Antikristus, Tanda yang Khas Miliknya, dan lain sebagainya. Untuk menganut iman Kristen sejati dan diselamatkan, orang harus menganut iman Katolik tradisional dan menolak Sekte Vatikan II seperti yang dijelaskan materi kami.